Baik, saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa ya, saudara-saudara, kita kembali membahas tentang kasus Subang ya. Di mana dalam pengungkapan kasus Subang, Polda Jabar mengungkap bahwa para tersangka dianggap tak kooperatif. Adapun hal tersebut tertuju pada Yosep Hidayat dan tersangka lainnya yang hingga kini tak mengakui perbuatannya. Hal ini diungkap oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, yaitu Kombes Pol Ibrahim Tompo dalam konferensi pers pada Rabu tanggal 6 bulan 12 2023 kemarin ya. Nah, di mana awak media mempertanyakan soal pendalaman penyidik terkait sikap Yosep atau tersangka kasus Subang yang selama ini dinilai terus membantah terlibat dalam perampasan nyawa Ibu Tuti dan Amalia di Subang. Mendapati pertanyaan tersebut, Kombes Pol Ibrahim Tompo tak memungkiri sikap tersangka tersebut ya. Bahkan Kabid Humas Polda Jabar itu menyebut bahwa para tersangka yang membantah tersebut dianggap tak kooperatif. Ya, memang beberapa tersangka ini tidak cukup kooperatif, kata Kabid Humas Polda Jawa Barat, yaitu Kombes Pol Ibrahim Tompo. Itu pada saat konferensi pers ya, saudara-saudara, pada Sabtu tanggal 9 bulan 12 2023. Nah, lalu menurutnya, akibat sikap para tersangka tersebut membuat repot kepolisian. Nah, sehingga memang ini termasuk bagian yang membuat repot penyidik, kata Pak Ibrahim Tompo. Meski demikian ya, Ibrahim Tompo menegaskan bahwa penyidik tetap tangguh dalam mengungkap kasus Subang tersebut. Ia juga mengungkap bahwa dalam waktu 3 bulan terakhir, progres pendalaman kasus Subang tersebut semakin intens ya. Di mana mulai dari pemeriksaan yang dilakukan secara berulang, mendetail dan mendalam. Dengan upaya penyidikan yang intensif tersebut, kata Pak Ibrahim Tompo akhirnya memperoleh beberapa petunjuk hingga bisa mengungkap perkara kasus Subang tersebut ya. Iya. Lalu menurut Pak Ibrahim Tompo lagi, meski ada sikap tak kooperatif dari para tersangka, semua bantahan tersangka terpatahkan oleh alat bukti yang sudah di pihak penyidik. Nah, lalu saudara-saudara, Pak Ibrahim Tompo pun membeberkan contoh ketika tersangka ya membantah soal keberadaan tersangka di TKP. Ia menegaskan bahwa sudah ada alat bukti yang menunjukkan bahwa tersangka ada di TKP. Itu tidak teringkarkan, karena itu melalui proses scientific investigation dan juga hasil lapor, kata Pak Ibrahim Tompo. Dan Pak Ibrahim Tompo juga membeberkan bukti saintifik keberadaan tersangka di TKP, salah satunya hal yang tak terbantahkan adanya percikan darah yang terhalangi oleh badan manusia yang diduga para tersangka. Kami cocokkan dengan keterangan yang ada, petunjuk yang ada itu relevan dengan posisi tersangka tersebut. Sehingga memang tak teringkarkan ya saudara-saudara, tak teringkarkan tersangka yang ada di TKP itu memang ada di sana. Lanjut Pak Ibrahim, walaupun tersangka mengingkari, tapi kondisi realitanya didasari oleh scientific investigation tidak bisa diingkari. Lanjut Pak Ibrahim, nah oleh karena itulah sejauh ini polisi menilai para tersangka tidak kooperatif. Para tersangka memilih menyampaikan tidak mengakui sesuatu kondisi gitu ya. Namun dalam prinsip penyidikan pihaknya tidak mengejar pembuktian para pengakuan. Baginya, pembuktian terungkapnya kasus itu berasal dari alat-alat bukti, saudara-saudara. Alat-alat bukti berdasarkan
scientific investigation, hasil lab hingga forensik. Pak Ibrahim Tompo juga menegaskan kini sejumlah alat bukti yang didapatkan telah relevan. Dengan kondisi TKP, alat bukti termasuk kondisi korban ya. Dengan begitu, menurut pihaknya, hal tersebut sudah cukup kuat untuk menjadi alat bukti untuk menjerat para tersangka. Semua sudah sangat relevan sehingga pengakuan dari para tersangka tidak menjadi patokan untuk penyidik untuk membuktikan kasus ini. Tegas Pak Ibrahim Tompo. Nah, lalu setelah berhasil menggelar rekonstruksi kasus Subang, Polda Jabar akhirnya menerapkan pasal berlapis terhadap para tersangka ya, saudara-saudara. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Dan berdasarkan hasil penyidikan dan rekonstruksi diketahui jika dalam peristiwa itu pelaku utamanya adalah Yosep Hidayat, suami Tuti atau ayah dari Amalia, korban kasus Subang tersebut. Yosep pun dianggap telah melakukan pembunuhan berencana sehingga disangkakan pasal 340 atau pembunuhan berencana serta pasal 338 KUHP. Jadi 1. Yosep Hidayat diterapkan pasal 340 junto 338 dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup dan 20 tahun penjara, kata Pak Ibrahim Tompo pada Kamis tanggal 7 bulan 12 2023 ya. Lalu Pak Ibrahim mengungkap peran 4 tersangka lainnya dan bertugas menyiapkan golok dan membersihkan tempat kejadian perkara. Kemudian Mimin berperan memandikan korban setelah dieksekusi oleh para pelaku. Kemudian Arigi dan Abi ikut mengeksekusi Amalia dan memindahkan kedua korban ke dalam bagasi mobil Alphard yang berwarna hitam tersebut. Untuk tersangka Mimin dan Warigi dan Abi dijerat dengan pasal 340 junto 338, 55 dan 56 KUHP 55 dan 56 KUH pidana. Penerapan pasal 55-56 akan menjadi pertimbangan hukuman bagi hakim untuk meringankan karena perannya sebagai membantu kejahatan. Iya, baik saudara-saudara. Sampai sini dulu pertemuan kita di kasus Subang. Terima kasih buat saudara-saudara dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah support aku di channel ini, sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.